pertanyaan kaitannya dengan masalah honorer, tenaga honorer, nanti mungkin P3K, nanti Pak Kepala BKN akan menyampaikan progres sampai saat ini, dan tentunya kami akan tetap punya komitmen untuk menyelesaikan untuk CPNS itu di bulan Juni dan P3K di bulan Oktober. Dan tadi untuk yang tahap 2 hari ini sudah mulai ada tesnya gitu. Jadi tidak pernah kami menyampaikan ada penundaan, Bapak. Tidak pernah kami menyampaikan penundaan, dan tetap kami konsisten karena konsisten dengan apa yang sudah menjadi komitmen pemerintah di dalam penyelesaian tenaga honorer. Jadi mohon izin pimpinan, nanti Kepala BKN secara detail akan menyampaikan bagaimana progres terhadap ASN, dan nanti hal-hal yang belum terjawab secara rinci akan kami siapkan jawaban secara tertulis. Tes CAT itu terus kita laksanakan, dan hari ini sudah kita laksanakan dengan sebanyak coba teman-teman di slide-kan pelaksanaan seleksi yang mulai berlangsung hari ini, melanjutkan seleksi tahap 1. Jadi sudah berjalan, ada 13 titik di luar negeri, pesertanya 28 orang. Ini seleksi yang termahal ini. 28 orang di 13 titik, kemudian yang di BKN ada 53 titik mandiri, di luar yang ada di kantor BKN dan di 14 regional, serta 21 UPT, dan 100 titik lokasi mandiri instansi. Ini yang sudah mulai berjalan pada hari ini, dan peserta yang ikut, Ibu dan Bapak, slide berikutnya, bukan ini, yang garis besarnya saja. Yang di depan ada 800 berapa? Coba teman-teman di slide sebelumnya. Itu ya, coba slide di depannya. Ya. Bukan yang tadi kita tayangkan ya. Jadi ada sekitar 800.000 peserta untuk memperebutkan 360-an formasi. Nah, ini yang ditanyakan Pak Giri tadi, bagaimana bila tidak mendapatkan formasi? Problemnya Bapak dan Ibu, kita harus memiliki pemahaman yang sama. Rekan-rekan tolong dislide-kan batas kewenangan dalam pengangkatan honorer ini. Ibu Bapak, problem honorer ini berawal dari pengangkatan di instansi. Ini yang kita harus paham betul bersama-sama. Kemudian yang menyelesaikan mestinya juga instansi. Menpan membuat kebijakan seleksinya, BKN khusus untuk honorer tidak membuat passing grade, tetapi hanya menyusun ranking sesuai dengan formasi. Ibu Menteri sudah membuka formasi 2,3 juta akan disiapkan semua, tapi ternyata permintaan instansi hanya 1.017.000 instansi, 1.017.000 formasi dari sekitar 602 instansi. Nah, tentu dengan jumlah formasi yang sedikit itu akan ada yang tidak menjadi CASN penuh waktu. Selebihnya akan menjadi ASN paruh waktu. Ini kebijakan seperti itu, Ibu dan Bapak. Nah, ada juga beberapa instansi yang terus kami kejar. Saya bersama Bu Menteri, Pak Mendagri bulan Maret sudah jemput bola, mengundang semua gubernur, bupati, wali kota. Kemudian minggu yang lalu kami lanjutkan lagi, Bu Menteri, kemudian Bu Menteri yang memimpin, Pak Ketua KSP dan saya mengundang semua instansi untuk melakukan percepatan. Dan alhamdulillah, Ibu Bapak, kami laporkan saat ini sudah 580 ribuan NIP yang diusulkan oleh instansi ke BKN. Kemudian kami sudah menyelesaikan 82%, sekitar 480.000 NIP. Nah, sekarang yang sudah menjadi SK, ini yang sudah menjadi SK, itu baru kisaran 14% dari target. Kita masih punya waktu 1 Juni untuk CPNS dan 1 Oktober untuk P3K. Dan dengan harapan 30 Juni sudah tuntas, sudah diserahkan SK-nya, dan 30 Oktober
P3K juga sudah tuntas. Nah ini per 15 kemarin, tanggal 15 April dan pagi hari ini sudah naik ke 14%. Kemudian melanjutkan yang disampaikan Ibu Menteri tadi, Bapak dan Ibu, konfigurasi ASN kita di beberapa instansi besar mengalami pergeseran yang mendasar. Misalnya ini sebenarnya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi pagi, itu misalnya Kementerian Hukum dan HAM pecah menjadi 3, Kemdikbud pecah menjadi 3, Kumham pecah menjadi 3. Ada sekitar 240 ASN yang sedang kita tata kembali dan ini sudah mendekati selesai, termasuk pengisian jabatan struktural 83%, eselon 1, eselon 2 sudah masuk dan sudah kami koordinasikan. Jadi Pak Irawan, kami bekerja dalam batas kewenangannya BKN, kami nggak boleh melampaui itu, maka pendataan ASN menjadi mutlak harus kami lakukan untuk mewujudkan satu data. Kami dengan para sekjen terus berkoordinasi agar data yang berubah di instansi segera dikirim melalui sistem ke BKN, sehingga data di instansi menjadi real time sama dengan data yang ada di BKN. Nah ini terus kami lakukan dan per hari ini 14 instansi pengisian eselon 1, eselon 2-nya relatif sudah selesai. Kemudian yang perlu juga kami laporkan kepada Bapak dan Ibu semuanya adalah mengenai yang ramai tadi juga dipertanyakan, tapi sudah izin keluar. Itu nggak apa-apa kami sampaikan karena banyak yang WA saya. Kenapa Pak ini sistem seleksinya jelek begini? Banyak yang mengundurkan diri. Jadi Bapak dan Ibu izin kami melaporkan, yang banyak mengundurkan diri sesungguhnya adalah hasil optimalisasi. Optimalisasi adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindarkan agar tidak terjadi formasi yang kosong. Nah, optimalisasi ini mudahnya adalah aslinya yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dilamar. Misalnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Dikti ini sebagian besar dosen dia tidak lolos dan tidak lulus misalnya mendaftar pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Formasinya 2, yang bersangkutan ranking 3 dan 4. Maka dia tidak lulus. Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada jurusan sosiologi yang melamar tidak ada. Maka 2 orang nilai terbaik secara sistem dikirim ke Nusa Cendana. Jadi menjadi lulus karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong. Kira-kira seperti itu. Nah, ini 5 besar instansi yang hasil optimalisasinya mengundurkan diri.